Halo, mahasiswa Universitas Terbuka. Salam jumpa dengan saya. Jumpa kembali dalam kesempatan yang sangat baik ini. Para mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang judulnya pelaporan segmen atau segmen reporting. Nah, pelaporan segmen ini dilakukan oleh perusahaan besar yang mempunyai banyak segmen operasi. Misalnya 5 segmen operasi, 10 segmen operasi, yang jelas tidak satu segmen operasi. Nah, segmen itu apa? Segmen itu bagian dari perusahaan. Misalnya kantor pusat itu juga segmen operasi. Kantor pusat itu juga segmen, tetapi bukan segmen operasi. Bagian akuntansi itu juga segmen, tetapi bukan segmen operasi. Lah, segmen operasi itu yang seperti apa? Segmen operasi itu ya mudahnya adalah bagian yang ditugasi oleh perusahaan untuk mencari laba. Jadi responsibility-nya, pertanggungjawabannya adalah perolehan laba. Maka di dalam profit center itu ada responsibility untuk mencari pendapatan dengan menggunakan beban yang tidak terlalu banyak sehingga labanya itu cukup memadai. Jadi satu itu ada laba dan teridentifikasi pendapatannya dan juga bebannya. Kemudian yang kedua, ada satu kajian yang reguler yang terus-menerus dari tahun ke tahun atau bahkan secara internal itu memang dari bulan ke bulan ya, mengenai kemampuan segmen itu untuk memperoleh laba. Dan yang ketiga itu ada informasi yang terpisah dari segmen-segmen yang lain. Misalnya kalau ada segmen operasi yang bekerja di bidang industri tekstil dan juga ada segmen operasi yang bekerja di bidang industri perdagangan, maka informasinya pasti bisa dipisahkan. Berapa laba yang diperoleh oleh industri pemanufakturan dan berapa juga yang diperoleh dari perdagangan. Itulah yang dimaksud dengan segmen operasi. Lah, bagaimana kita mengidentifikasi segmen operasi? Ya, sebenarnya pada kasus-kasus yang sederhana kita mudah. Misalnya dasarnya produk, ya, juga dasarnya adalah wilayah geografis. Ya, tetapi ada kalanya memang agak rumit. Tapi kita bicarakan saja yang mudah-mudah saja. Misalnya identifikasinya adalah produk, ya, misalnya produk konveksi, ya, yang terpisah dari industri yang lain. Oke. Nah, sekarang kalau kita kembalikan kepada judul pelaporan segmen, apakah betul semua segmen operasi itu memang dilaporkan? Tidak. Tidak seluruh segmen operasi itu nanti akan dilaporkan. Ya. Yang dilaporkan hanya segmen operasi yang mempunyai syarat-syarat tertentu. Apa syaratnya? Ya, syaratnya ada syarat kuantitatif. Misalnya, ya, kita bicarakan ambang batas kuantitatif. Ya, kalau tidak memuaskan, artinya tidak mencapai ambang batas ini, maka segmen operasi tadi tidak termasuk sebagai reported segment. Ya, apa itu kriteria yang menjadi ambang batas tadi? Satu adalah ambang batas pendapatan, ya, pendapatan yang diperoleh dari segmen operasi. Nah, pendapatan ini tidak peduli apakah itu pendapatan dari internal, ya, artinya pendapatan dari segmen lainnya. Jadi ada transfer pricing antara segmen satu dan segmen yang lain, ya, atau itu penjualan atau pendapatan dari eksternal atau external customers. Oke. Pokoknya di total saja, apakah dari internal atau eksternal.
kalau sebuah segmen operasi itu memperoleh pendapatan minimum 10%, itu minimum ya. Minimum 10% dari total pendapatan segmen-segmen yang ada di perusahaan itu, maka ia akan dimasukkan ke dalam segmen yang dilaporkan. Tetapi kalau tidak, itu belum tentu langsung dicoret tidak masuk segmen yang dilaporkan. Tetapi kita lihat lagi dari kriteria yang lain. Kriteria yang lain adalah apakah laba dari segmen itu mencapai minimum 10% dari laba seluruh segmen yang ada di perusahaan. Jika iya, maka ia dimasukkan. Nah, untuk kriteria kedua ini boleh jadi terjadi bahwa yang kriteria pendapatan tadi minimum 10% tidak tercapai, tetapi kriteria yang laba minimum 10% itu tercapai, maka bisa dimasukkan di dalam segmen yang dilaporkan. Jadi misalnya ada 5 segmen ya, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E ya. Dengan kriteria pendapatan 10% tadi, A dan B itu masuk sebagai calon reported segmen ya. Tetapi C, D, E tidak masuk. Maka yang 3 ini tidak otomatis tidak masuk. Ya. Kita cek lagi, kita tes lagi dengan ambang batas yang lain, yaitu ambang batas laba, yaitu 10%. Ya. Apakah setiap segmen itu bisa mencapai 10% dari total pendapatan segmen-segmen yang tidak melaporkan rugi, atau 10% dari kerugian seluruh segmen yang tidak yang memperoleh kerugian, yang menderita kerugian. Apabila 10% ini tercapai, baik dari yang tadi ya pendapatan yang segmen yang tidak melaporkan rugi maupun yang lainnya tadi, maka bisa dimasukkan sebagai segmen yang akan dilaporkan. Jadi tadi contohnya A, B, C, D, E, yang tadi kan yang pendapatan AB masuk, C, D, E itu tidak masuk ya. Tetapi kalau dengan ambang batas laba ternyata C bisa masuk, maka ini bisa dimasukkan. Oke, yang 2 belum ya, masih menunggu tes yang lain. Apa tes yang lainnya itu? Tes yang lainnya adalah ambang batas dari sudut aset. Apakah aset sebuah segmen itu mencapai 10% atau lebih ya, mencapai minimum 10% dari gabungan aset dari A, B, C, D, E. Seandainya itu tercapai, maka dia bisa dimasukkan ya. Jadi misalnya tadi A, B, C sudah masuk, tapi DE belum. Dengan ambang tadi aset, mungkin yang D itu masuk. Maka berarti jelas sekarang A, B, C, dan D itu masuk sebagai segmen yang dilaporkan. Bagaimana dengan E ini? Ya, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Yang 4 tadi yang masuk itu, apakah mencapai 75% dari pendapatan konsolidasian? Ya, konsolidasian itu tadi A, B, C, D, E semuanya dimasukkan. Nah, apabila ternyata yang 4 ini A, B, C, D, E yang tadi sudah masuk ya, dan E tidak masuk ya, ternyata yang 4 ini belum mencapai 75% ya, maka yang E itu jadi dimasukkan sebagai segmen yang dilaporkan ya. Tetapi seandainya yang 4 tadi A, B, C, D sudah mencapai 75% ya, misalnya 75%, 76 atau 80%, maka itu sudah cukup. Yang menjadi segmen dilaporkan itu hanya A, B, C, dan D, E tidak dimasukkan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kalau dikaitkan dengan konsolidasian ya, di mata kuliah sebelumnya akuntansi keuangan lanjutan itu
akan diajarkan bagaimana mengonsolidasi segmen-segmen itu. Nah, kalau sudah dikonsolidasi, itu ada informasi yang tersembunyi gitu. Lah, kalau ada informasi yang tersembunyi, ya, maka para pembaca laporan keuangan yang membutuhkan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan, itu butuh informasi tentang segmen. Jadi yang dulunya laporan keuangan itu dikonsolidasi ya antara induk dan segmen-segmen itu, ya, karena ada kebutuhan informasi yang spesifik, akhirnya ada peraturan mengenai pelaporan segmen gitu. Baik, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan mengenai pelaporan segmen atau segmen reporting. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam semangat, semangat berjuang demi kejayaan bangsa Indonesia. Halo, cheerio, sayonara.